Hai guys, jumpa lagi bersama saya Agnes Cooper, mencoba mencari makna di setiap peristiwa. Terima kasih yang sudah subscribe atau yang belum, yang lagi menonton. Saya doakan kita sehat selalu, dijauhkan dari virus-virus corona maupun virus-virus yang berbahaya yang membuat kita tidak bahagia. Ya, langsung saja. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang terapi tertawa atau humor terapi. Ya, jadi di awal tadi saya sedang mempraktekkan terapi tertawa. Ya, jadi saya bukan orang gila ya. Jadi saya hanya mencoba mempraktekkan apa yang saya baca dari buku humor terapi. Nah, saya akan berbagi sedikit tentang isi dari buku ini. Ya, saya masih ingat apa yang membuat saya tertawa tadi. Oke, kita kembali fokus. Jadi buku ini menarik. Sebelum masuk ke dalam isinya, ada review dari idola saya, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Pasti sudah tahu semua kan? Oke, kalau belum, jadi Pak Dahlan Iskan ini Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Dan dia sangat keren. Tulisannya so simple, sederhana, dan ya kayaknya dia tahu semua. Jadi ya dia idola saya ya, Pak Dahlan Iskan. Jadi quote-nya atau reviewnya tentang buku ini, dia ya ada sedikit kata-kata ya. Dia bilang, percayalah, humor bisa menyelesaikan banyak hal. Humor juga bisa bikin orang lebih kreatif. Humor adalah sarana komunikasi yang amat cair. Juga bisa menyelesaikan ketegangan sosial, bahkan ketegangan syaraf. Ya, ini kata Pak Dahlan Iskan ya. Ini. Jadi kemudian Pak Dahlan Iskan ini beberapa minggu yang lalu dia positif COVID-19, dan puji Tuhan kemarin beberapa hari yang lalu saya membaca di DIS ya, Dahlan Iskan Ways, itu websitenya yang banyak tulisan tentang dia sudah negatif. Jadi ya puji Tuhan sekarang dia sudah sehat. Tetapi yang ada kaitannya kenapa saya bercerita Pak Dahlan Iskan terus nyambung dengan humor terapi. Jadi waktu dia masa-masa isolasi mandiri, nah dia ada buat tulisan. Jadi di thisway.id itu pada tanggal 16 Januari 2001 itu Pak Dahlan menulis tentang Gading Seno. Jadi intinya selama masa isolasi ya dia ada melakukan meeting pekerjaan secara daring, tetapi kebanyakan waktunya itu digunakan untuk menonton wayang yang ya dipimpin oleh wayang yang dibawakan oleh Gading Seno. Dan di situ dia merasa lebih baik dia mencari hiburan, tertawa terbahak-bahak daripada memikirkan apa yang akan terjadi atau memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan dari selama masa isolasi mandiri ini. Dan ya puji Tuhan dia bisa melewatinya dan sekarang dia sehat kembali. Nah, itu salah satu contoh Pak Dahlan yang melewati ya bisa dibilang masa-masa yang mencekam ya, selama bayangkan dikasih tahu bahwa positif COVID-19 ya, harus psikis dan fisik memang harus kuat ya, dan dia menghabiskan masa isolasi mandiri dengan caranya yaitu menonton wayang yang lucu di channel YouTube. Kemudian ada juga berita di poskupang.com itu tentang wakil wali kota Kupang yang sembuh dari COVID-19, dan selama isolasi mandiri dia banyak menonton lawak berarti ya, humor yang lucu-lucu. Jadi dari sini saya berpikir, wow, ada apa dengan humor di saat kita, ada apa dengan humor pada masa-masa kritis
tidak kritis juga ya, masa-masa yang tidak mengenakan. Kenapa humor dipakai? Kenapa lawak? Kenapa harus tertawa? Nah, kemudian cing 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 cing, inilah buku yang saya baca yang mengupas banyak hal tentang pentingnya terapi tertawa. Jadi ya mungkin kita banyak mendengar ya, hati yang itu bernyanyi ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi ya itu bukan hanya kalimat-kalimat atau nyanyian untuk menguatkan, tetapi ternyata terapi tertawa itu juga sudah masuk dalam jurnal-jurnal. Artinya ya secara medis sudah dibuktikan bahwa terapi tertawa atau humor terapi itu juga bermanfaat, bisa membuat atau bisa menyembuhkan, meringankan seseorang dalam keadaan-keadaan sakit atau keadaan-keadaan yang sedih, yang tidak mengenakan lah. Nah, jadi terapi humor itu adalah terapi yang menggunakan kekuatan senyuman dan tawa untuk membantu penyembuhan suatu penyakit. Ya, kedengarannya kayak nyeleneh, kayak aneh gitu ya, tetapi wow, sudah ada yang membuktikannya. Jadi terapi humor memang bertujuan ya untuk membantu, meringankan, atau sekurang-kurangnya menggeliminir derita suatu penyakit. Karena saat kita tertawa, ya pikiran kita teralihkan, kita otot-otot di dalam tubuh kayak terbuka, terbuka ya, bagaimana ya bahasa medisnya. Jadi ya kayak pikiran kita tidak fokus sama penyakitnya kita atau masalah yang kita hadapi, tetapi kita merilekskan saraf-saraf yang mungkin kemarin-kemarin tegang, atau pikiran kita yang banyak memikirkan bisnis, persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, bla bla bla, yang berat mungkin. Dan saat tertawa bisa mengurangi kita dan mengalihkan pikiran kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang berat. Manfaat dari terapi tertawa juga bisa menetralkan suasana, membuat awet muda, bayangkan. Jadi tidak usah skincare, oh no, ya terserah whatever ya. Tetapi ini review ya termasuk review dari buku yang ditulis oleh Bambang Suryadi ini. Ya, kalau berminat bisa beli sendiri. Maaf, tidak ada giveaway. Nah, selain itu tadi apa ya? Selain itu awet muda, terus humor juga bisa membuat badan sehat, meningkatkan kondisi kesehatan tubuh, juga bisa mempererat persahabatan. Dan ya banyak lagi kalau ada di buku ini. Ya, caranya bagaimana? Kalau beberapa sumber itu ya ada langkah-langkahnya, seperti ada pemanasan, misalnya ada aba-aba, atau ada yang pimpin misalnya bertepuk tangan, terus ada pernapasan, lalu ada tawa bersemangat, ada tawa singa, ya at least itu yang biasa dilakukan di komunitas. Jadi terapi tertawa ini juga sudah ada komunitasnya ya, tetapi untuk klinik khusus yang untuk terapi tertawa itu saya belum tahu ya. Jadi kalau ada bisa komen atau kirim pesan pribadi ke saya. Nah, kemudian cara yang sederhana juga bisa ya dengan membaca atau menonton hal-hal yang berbau humor yang bisa memicu kita tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Maaf, saya ingat kejadian yang lucu. Nah, itu cara simpel yang diajarkan, yang saya simpulkan dari buku ini. Jadi memang terapi tertawa ini ya manfaatnya bisa menyehatkan dengan cara yang sederhana, karena ya hanya tertawa, dan ya kelebihannya tidak membutuhkan peralatan yang canggih. Dia simple dengan menonton atau melihat menonton film komedi atau membaca buku-buku yang berbau humor, atau juga bisa mengingat kejadian-kejadian lucu yang pernah dialami atau yang dialami sendiri atau dialami oleh orang lain. Kemudian terapi tertawa ini juga tidak memiliki batasan ruang dan waktu, bisa dilakukan di mana saja,
dan kapan saja, tetapi please bukan di tempat-tempat yang bisa memicu untuk ketidakefektifan dari terapi tertawa ini. Misalnya ya melakukan terapi tertawa di dekat pemakaman umum atau di rumah sakit yang ruang sebelahnya orang lagi kritis, please no. Ya, jadi kemudian terapi tertawa juga bisa dilakukan individual atau komunitas atau bersama-sama. Ya, jadi itu kelebihan dari terapi tertawa. Namun kelemahannya adalah hati-hati juga, karena terapi tertawa ini ya tidak bisa digunakan untuk semua penyakit. Misalnya ya penyakit jantung misalnya, itu juga ya bisa sedikit bahaya ya. Terus yang sesak napas ya hati-hatilah, dan juga konsultasi dari dokter yang biasa menanganinya. Selain itu juga setiap manusia, setiap pribadi itu memiliki sense of humor yang berbeda-beda. Nah, jadi terapi sense of humor ini yang mempengaruhi hormon sehingga bisa menghasilkan tawa. Nah, itu kita beda-beda. Jadi ya walaupun saya sudah terbahak-bahak tetapi teman sebelah, apa sih, nggak ada lucu, tidak ada hal yang bisa ditertawakan. Ya itu karena sense of humor kita beda-beda. Ya itu juga bisa menjadi kekurangannya. Dan kekurangan berikutnya adalah juga harus hati-hati dalam mengambil topik atau bahan candaan. Jangan sampai bukan mempererat persahabatan atau sara, malah menjadi bumerang. Jadi ya semoga subscriberku dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Oke, tunggu apa lagi? Sudah tahu manfaat, caranya, dan bukti-bukti orang yang menggunakan terapi tertawa dalam melewati masa-masa yang tidak enak. Jadi mari kita tersenyum, kita tertawa lebih banyak agar kita mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani yang lebih baik dengan cara yang simple, sederhana, mudah, dan yang pentingnya adalah tidak mengeluarkan money yang banyak. Ya, duit yang banyak ya. Apalagi oke, tidak usah curhat soal keuangan di sini. Oke, cukup sekian. Saya rasa bila bermanfaat jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan jaga kesehatan selalu. Bye bye.